الصلاة على الأموات والطفل يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah. Kita nantikan Bang Haji Roni untuk bergabung. Jamaah yang baru sampai harus karantina dulu minimal 1 malam ya, sampai PCR ya. Kemarin kita sampai, kemarin jamaah Haji Jakimani sampai, lalu kemarin jamaah Haji Jakimani sampai, hari ini PCR, besok insya Allah bebas dari karantina. Bu Kokom, ayo Bu Kokom, kita umroh lagi Bu Kokom. Tapi ASN belum boleh keluar negeri sih ya. Aduh. Nanti kita jalan-jalan ke makam Nabi ya. Di situ ini adalah makam Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan 2 tahun lamanya. Kita menanti, memendam rindu ya untuk bisa silaturahim ke makam Nabi Muhammad SAW. Nanti kita ke sana. Saya masih nunggu modem dulu, ini lagi mau diantar modem biar nggak lost connecting. Bismillah. Ini adalah live dari Masjid Nabawi Asy-Syarif dari kota Nabi Muhammad SAW, yang sekarang di Masjid Nabawi ini itu udah untuk ibu-ibu, terutama untuk wanita, untuk ibu-ibu itu sekarang tuh Masya Allah ini banget ya, apa namanya, nyaman banget karena raudhahnya nggak ngantri dulu, keinjak-injak dulu, ke dempet-dempet dulu, terbatas cuma 2 menit suruh pergi gitu ya. Udah masuknya susah, disuruh keluar cepet. Kalau sekarang betul-betul dijatah. Kalau sekarang betul-betul dijatah, jadi 10 menit bisa ibadah dengan mudah. Ayo Bu Isti, udah berapa tahun Bu Isti berarti
4 tahun 5 tahun ya terakhir umroh. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng lagi, Bu. Kita melepas kerinduan bareng di makam Nabi Muhammad SAW. Amin, mudah-mudahan bisa dimudahkan. Ya, selamat bergabung Bang Haji Roni. Masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih nunggu Kece banget. Ustadz Izzuddin yang lagi nganterin modem nih, belum nyampe modemnya, takut lost. Ya Allah. Gimana ya? Gimana Bang Haji Roni, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nih cerahkan kali wajahnya ya. Kalau Bang Haji Roni kan ganteng, jadi bagus. Frame kalau saya madepnya Nabawi aja ya. Ya Allah Rahman, jangan gitu dong. Tampilan Dijaldi. bagus tampilan Nabawi. Iya betul betul. Nabawi daripada muka saya. Kayaknya wajahnya juga kayaknya dimatikan aja ya. Jangan. Masya Allah. Kok nambah keindahan. Nah, kita lagi nongkrong nih Bang Haji Roni di Ya Allah, seru banget sih nongkrongnya. Ini apa namanya? Masya Allah. Sambil nanti baru habis asar di sini, jadi nanti kita akan jalan-jalan ke makam Nabi ke depan sana. Ya. Ya. Masya Allah. Kalau Masya Allah. Kalau kami sih merekomendasikan untuk ibu-ibu, untuk wanita ya, yang memang lagi pengen umroh dengan nyaman, ibadah di Raudhah dengan nyaman dan lain sebagainya, itu memang di new normal karena Raudhahnya nggak desak-desakan, nggak antri, dan semuanya disiplin dari pakai aplikasi. Masya Allah. Ya Allah, rindu banget. Ya Allah, alhamdulillah. Ini jam berapa di sana Pak Jaldi? Jam 4:12, beda 4 jam dari di Indonesia. Indonesia ya. Oke, ini nunggu Ustadz siapa nih? Nunggu modem ya? Ustadz Izzuddin. Nggak apa-apa sih, tapi sambil jalan aja. Oke. Datang kita ke makam Nabi dulu. Silakan Bang Haji Roni, mungkin akan Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah Jejak Imani, sahabat semua yang saat ini sedang menyaksikan live nih bersama Jejak Imani, alhamdulillah nih mendadak diajak sama Pak Jaldi untuk live bareng dari Nabawi, dan tentunya ini adalah malam Jumat teman-teman semua yang Masya Allah kita pasti akan merasakan sensasi yang berbeda karena malam ini disunahkan bagi kita semua untuk memperbanyak sholawat. Dan saat ini di hadapan kita melihat Nabawi, ya, dan mudah-mudahan nanti akan diajak jalan menuju ke makam Rasulullah SAW. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan ngobrol seputar perjalanan umroh new normal yang saat ini sudah berjalan dan alhamdulillah Pak Rizaldi dari Jejak Imani sudah sampai di Tanah Haram, di tepatnya di Nabawi. Dan insya Allah kita akan melihat bagaimana kondisi di sana. Dan kita akan banyak ngobrol sama Pak Jaldi perihal nantinya apa-apa aja sih yang perlu kita persiapkan untuk untuk melaksanakan ibadah umroh di saat new normal saat ini. Dan kapan lagi nih program nantinya umroh bersama Jejak Imani dilaksanakan untuk di bulan Februari, sorry. Gitu. Oke, sebelumnya boleh Pak Jaldi sedikit menggambarkan kondisi suasana di Madinah saat ini, suhunya berapa dan pukul berapa buat teman-teman yang baru menyaksikan bisa mengetahui kondisi saat ini di Madinah seperti apa. Silakan Pak Jaldi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya ada Ustadz Izzuddin Al-Qassam ya. Kalau Mesir nggak boleh kalau masuk Mesir nggak boleh keluar lagi karena namanya rada-rada radikal. Nah, ini di depan kita makam Nabi. Makam Nabi Salam ya Bang Roni. Di sini. Ya. Saya baru sadar di Indonesia malam Jumat ya, Masya Allah. Betul. Pas banget malam Jumat.
Di Indonesia udah masuk Jumat, di sini baru Betul, asar. Sebentar lagi, betul. karena udah maghrib di Indonesia, jadi Indonesia udah masuk Jumat. Di sini sekarang 20 derajat, tapi kalau pagi Ya, bisa sampai 4 derajat, dan dinginnya Madinah kan lebih menusuk tulang. Karena, ya, Bang Roni nanti kalau suara nggak jelas, mohon sabari ya, karena ini dari ya, ya. air. Oh ya, lepas. Oke, jadi di sini baru jam 16 lebih 15, jam 4 sore, dan apa namanya, baru selesai sholat asar. Jadi tadi terlambat beberapa Ya. menit karena azan asar baru 15.45-an. Nah, Masya untuk Allah. di Indonesia yang baru masuk habis Isya ya, jam 8 malam, dan udah malam, berarti udah Jumat, memperbanyak salawat. Kita ada di depan pintu masuk ke Metu. Itu yang dibangun pada masa Khilafah Utsmaniyah ya. Bangunannya masih sama dengan yang dulu, dan sekarang dibatasi ini masuk ke dalam masjid tempat makam Nabi ini, dibatasi dan tidak harus pakai aplikasi ya. Dia masuk ke dalam. Ya. Orang yang bisa masuk ke sini hanya orang yang menggunakan aplikasi. Oke, aplikasi yang digunakan Atmarna ya, Pak Zaldi? Bukan, Tawakalna. Oh, Tawakalna ya? Tawakal. Oke. Kita jalan ya ke Kubah Hijau, kita perbanyak Aplikasinya itu harus di-download di sana atau gimana Pak Zaldi? Aplikasinya di-download di Indonesia, tapi baru bisa di sign up, baru bisa di Gunakan di registrasikan, masa di sana ya? ditawarin ketika sudah di Madinah. Nah, biasanya kalau sudah full vaksin yang direkomendasikan oleh Saudi, ya, itu bisa langsung hijau aplikasinya ya. Tapi kalau ya, ya. belum booster, dari yang pakai Sinovac belum booster, maka masih ungu. Nah, kalau ungu berarti masih harus karantina terlebih dahulu. Ya, ya. Ya, ini suasana Masjid Nabawi yang terlihat ramai, tapi kalau dibanding dengan yang sebelumnya ya sepi gitu. Ya, betul-betul. Sangat sepi ya. Mau masuk ke dalam makam Nabi yang itu di bawah Kubah Hijau, tepat di bawah Kubah Hijau adalah Allah Muhammad SAW. Allahumma. Kita sudah menahan rindu ya. Kita sudah Masya Allah, menahan rindu. Masya Allah. 2 tahun. 2 tahun lamanya kita menahan rindu ya. Tidak bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Tapi kali ini kerinduan kita bisa terbayarkan. Amin, amin. Karena kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW, kita bisa masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW yang begitu. Amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Di bawah makam Nabi Muhammad SAW ini ada seorang manusia yang pernah hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW, yang dimana ketika itu manusia ini pernah sangat membenci Nabi Muhammad SAW ya. Saking bencinya sampai ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, sempat menghunus pedang karena kemarahan Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika sempat menghunus pedang, di jalan ditanya oleh temannya, mau kemana wahai engkau ya seseorang ini ya. Lalu kemudian dia bilang, saya ingin membunuh Muhammad. Kenapa? Karena dia sudah merusak kepercayaan nenek moyang kita gitu ya, buat bangsa ini rusuh dan lain sebagainya karena ajaran barunya. Nah, ketika itu temannya yang bertemu di jalan ini bilang, ngapain jauh-jauh mau bunuh Muhammad, karena sejatinya adik kamu juga sudah menjadi pengikutnya. Nah, ketika itu beliau marah, datang ke rumah adiknya, dan ketika itu adiknya sedang murojaah bersama suaminya Quran surat Toha ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa, bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan sebagai pemberat ya, illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali untuk pengingat bagi orang-orang yang beruntung.
Orangnya khusyuk. Jadi ketika itu langsung seseorang ini tergetar hatinya, pedangnya jatuh, lalu orang ini juga langsung duduk lemas gitu ya, lalu bersyahadat, lalu kemudian mencari di mana rumah Muhammad SAW. Lalu ketika itu, mau ngapain kamu? Aku mau bersyahadat, aku mau masuk Islam. Ya, lalu kemudian diantarlah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu pamandan Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, menyambutnya dan langsung memegang lehernya, lalu bertanya, mau ada apa kamu kesini? Aku ingin bertemu Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mempersilahkan masuk, dan ketika masuk, orang ini bersyahadat. Dialah Umar bin Khattab yang kita tahu begitu luar biasa perjuangannya untuk Islam. Dialah Umar bin Khattab yang kita tahu begitu berani, yang ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, maka dakwah Islam menjadi terbuka. Dialah Umar bin Khattab yang mimpi-mimpinya, yang ijtihadnya diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya Umar bin Khattab berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi saat ini Umar bin Khattab mendapatkan kemuliaan, jasadnya bisa berada di samping Nabi Muhammad SAW di dalam satu area perkuburan. Nah, para jamaah jejak imani yang Allah muliakan, kalaulah ada seseorang yang pernah berniat membunuh Nabi Muhammad SAW, bisa sebegitu mulianya berada di samping pusara Nabi Muhammad SAW, apalagi kita yang sehari-hari begitu mencintai Nabi. Apalagi kita yang sehari-hari selalu bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang sehari-hari selalu berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, membaca literatur kenabiannya, mengikuti teladannya dan lain sebagainya. Masa iya kita tidak masuk surga karena kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan ziarah ke Masjid Nabawi ini bisa semakin menambah kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita amin. Merindukan untuk bisa berdekat-dekat dengan Nabi Muhammad SAW meskipun tidak di dunia, tapi insya Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, di surga nanti insya Allah, dalam keabadian ya, bersama dengan Nabi Muhammad SAW yang begitu kita cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Indonesia lagi malam, disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan karena sholawat kita, Allah berkahi hidup kita. Karena ada satu hal yang menarik ketika seorang ulama ditanya, kenapa di muka bumi ini perlu diciptakan manusia, ya, sedangkan manusia itu bersifat merusak. Kata ulama ini menarik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni semua umatnya yang berbuat kerusakan dan lain sebagainya di muka bumi, hanya karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyediakan dunia ini untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini luar biasa keutamaannya. Bahkan nabi-nabi yang lain juga begitu memuliakan Nabi Muhammad SAW, begitu merindukan kehadirannya, begitu mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Nah, kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa menjadi umatnya yang dengan mencintainya kita bisa mendapatkan syafaat nanti di Yaumul Hisab nanti insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa satu surga dengan Nabi Muhammad SAW yang kita belum pernah ketemu, ya, mendengar namanya juga kita hanya bisa mendengar namanya, belum pernah ketemu, belum pernah interaksi, tapi kita tetap beriman, kita tetap mencintainya, kita tetap merindukan pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat keutamaan syafaat Nabi Muhammad SAW nanti, diampuni semua dosa-dosa kita yang memang kita nggak tahu lagi bagaimana caranya membayar semua dosa-dosa kita, kecuali Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya pada kita di Yaumul Hisab nanti, dan semua dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa masuk ke surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, Allahumma amin.
Ya Allah, ahlan wa sahlan nih buat teman-teman. Ada Kang Dewa, ada Mas Ipo, ada teman-teman yang lain nggak bisa Roda sebutin, dan juga ada jamaah-jamaah Jakimani yang juga dari Indo, ada Obi, ya ada Mbak Dapur Mitati, ya yang udah mau berangkat juga nih bareng sama Jakimani, Pak Jaldi, dan ahlan wa sahlan buat teman-teman. Saat ini kita di Indonesia Ba'da Isya, di mana letaknya hari kita ini pada saat ini hari Jumat, yang dimana saat ini kita melihat makam Rasulullah di hadapan kita di sore hari di Nabawi di pukul kurang lebih pukul 4.25. Benar ya Pak Jaldi ya? Bersama Jakimani, Betul, Pak betul. Rizaldi Latif yang saat ini sedang memberikan reportnya kepada kita kondisi dan suasana di sana. Memang tidak seramai seperti biasanya, namun suasana tetap khidmat, tetap uh, tenang, syahdu gitu ya, penuh dengan ketenangan seperti biasa, Nabawi gitu ya, yang selalu kita rindu-rindu, yang mana saat ini kalau boleh kita nangis, kalau boleh kita apa namanya bersedih hati ya, ini momentum yang luar biasa, artinya membuat kita uh, semakin menunjukkan kerinduan kita untuk bisa menjadi tamu Allah, bisa bertemu dengan Rasulullah, memberikan sholatnya langsung di makamnya Rasul, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman, para jamaah juga yang saat ini menyaksikan live pada kesempatan malam hari ini, Allah berikan kesempatan untuk segera berangkat menjadi tamu Allah, bisa langsung bersalawat di makam Nabiullah Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pak Jaldi mau nanya, posisi saat ini suhunya di sana berapa Pak Jaldi? Suhu Sore udaranya? ini suhunya karena terbantu matahari jadi 21 derajat ya. Paling enak umroh itu Januari, Februari, Maret. Karena Ya, masih dingin ya. udaranya sejuk. Udaranya sejuk ya. Udara sejuk ya. Kalau Januari memang Ini hari dingin. sore ini berapa suhunya saat ini? 21. 21 ya, 21 Masya Allah, enak derajat. banget ya. Nyaman banget ya. Dan nggak terlalu berangin, dingin. berangin ya. Ya kadang-kadang berangin, kadang nggak terlalu dingin, tapi juga nggak panas ya. Matahari ada, tapi Ya. ya alhamdulillah. Kalau kondisi jamaah di sana, jamaah Indonesia, itu sudah berapa banyak Pak Jaldi, kalau boleh tahu? Sampai hari ini jamaah Indonesia yang sudah berangkat ke Tanah Suci di atas 5.000 jamaah ya. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan terus bertambah ya. Mulai dari sini dicek aplikasi Tawakalnanya untuk bisa masuk ke makam Nabi Muhammad SAW di jalan, baru masuk ke pintu apa namanya? Memungkinkan ya Pak Jaldi untuk bisa kita live untuk bisa masuki Babu Salam. Memungkinkan nggak Pak Jaldi? Dulu. Oh, jadi ini saat ini Pak Jaldi belum registrasi? Ya, ada jadwalnya. Jadi harus kalau masuk Raudhah, masuk makam Nabi, ada jadwalnya. Dan baru bisa kalau sudah terjadwal. Oh, berarti ini saat ini Pak Jaldi belum ini ya, belum apply ya? Belum dapat jadwal. Belum dapat jadwal ya? Oke. Dapat jadwal dulu. Nah, boleh dong Pak Jaldi kita masuk ke dalam suasana ini apa namanya di dalam masjid. Ini ada Taki, Taki. Mungkin Taki bisa diajak join di sini karena pernah punya pengalaman bersama Jakimani ini. Ya. Kita masuk ke Nabawi ya. Ya. Pak Jaldi, kalau sambil kita berjalan, kita mau ngobrol juga nih. Boleh beri informasi nggak ke kita? Apa aja sih yang harus disiapkan oleh calon jamaah atau calon tetamu Allah untuk menjadi tetamunya di Haram, ke Baitullah? Syaratnya gampang, hanya siapin paspor, vaksin sudah dua dosis ya, insya Allah aman. Ya. Dan ada nggak persyaratan khusus? Adakah nanti harus di booster, harus karantina yang dalam arti vaksinnya kan ada beda-beda tuh ya Pak. Itu isunya gimana ya isu vaksinnya Pak? Ya, jadi
Kalau Sinovac dia harus booster ya. Meskipun Ya. regulasinya belum clear sih di sini untuk apa namanya booster. Di depan kita ada kameramen nih yang biasa lihat foto-foto bagus di Nabawi. Oh, Tadi ya, ada ya. Bang Udi, cover Jejak Imani. Bang Udi Masya Allah. foto dia karena ini ada kameramen Nabawi lagi ngambil Nabawi. bentuk orang masuk ke dalam Ya Allah. Nabawi. Jadi syaratnya hanya Boleh dong, itu ada Coach Steven tuh, Pak Jaldi. Diajak aja Coach Steven jamaah Jejak Imani. Diajak ini. join. Gimana Coach caranya? Steven. Di request aja. Siapa tahu ada informasi. Beliau kan suka kemana-mana tuh lari-larian. Atau ada sesuatu yang bisa beliau share juga nih. Kalau sudah booster tidak perlu karantina. Kalau aturan sekarang itu tetap karantina. Ya, karantina 3 hari, tapi ya apa namanya jamaah tetap karantina 3 hari. Mas Steven, masuk dong. Gimana caranya ini Coach Steven? Coach Steven ajak tuh, masuk tuh. Dia lari-lari apaan katanya. Oh, ya, ente kan suka lari-lari ke sana kemari tuh. Silaturahim sana, silaturahim sini. Orang lagi pada ibadah, dia mah silaturahim ke sana kemari, ketemu Syekh. Coba dong. Coach Steven lagi mau swab dulu katanya. Oh, oke. Rajin banget ya swab ya. Iya, emang hobi kalau Coach Steven tuh hobi. Kalau jamaah lain di swab itu untuk kebutuhan ini ya, apa namanya administrasi. Kalau Coach Steven hobi. Iya, kayaknya kebanyakan mau ketemu orang begitu tuh. Akhirnya disuruh swab terus. Hati-hati kok, itu hidung makin lebar itu. Ya, makam Nabi Muhammad SAW. Masih ada bulan depan, Coach Steve ditahan-tahan ya, Coach Steve. Ya Allah masya Muhammad, ya Allah mudah-mudahan. Ini bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW di Jannatul. Amin. Sinyalnya kurang bagus Pak Zaldi. Pak Zaldi sinyalnya. Pak Zaldi. Putus-putus. Sinyalnya bermasalah. Saya mendekat ke yang punya sinyal dulu. Iya. Ini ada Ustadz Happy, ahlan wa sahlan Ustadz Happy. Alhamdulillah. Ustadz Happy ditunggu. Dari Ustadz Happy ditunggu jadwalnya Ustadz Happy. Ustadz Happy jadwal untuk membimbingnya jangan lupa. Ustadz Happy masih ada Monik. Monik, mudah-mudahan Monik sama Rizal bisa segera merapat ke Baitullah ya. Amin. Insyaallah. Kalau kondisi karantina kan memang standarnya 3 hari. Ya. Jadi ini lagi-lagi gimana Pak? Untuk ibu-ibu ini enak banget ibadah sekarang di Masjid Nabawi karena Raudhahnya dijadwal, ke masjidnya dijadwal gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu tidak dulu kalau dulu ke Raudhah tuh kedesak-desak, ya Pak Zaldi ya. Dan lain sebagainya. Raudhah jadinya jauh lebih nyaman ya di ibu-ibu ya. Lebih nyaman. 10 menit dikasih waktu ibadah, nggak keinjak-injak, nggak kedesak, khusyuk dan lega. Karena sekarang area ibu-ibu dibuat lebih lega dibanding sebelumnya. Ini mereka mau pada fotoin saya ini. Ini pada mau fotoin saya ibu-ibu dari mana ini kira-kira ya? Dari Irak ya? Oh, udah bisa. Dari Irak. Masya Allah. Mereka ini ngefans kayaknya sama saya, jadi moto-motoin saya aja dari belakang. Bukan. Ya Allah. Mereka mau foto bukan Nabi. Ntar kita masuk ke masjid. Minta tolong fotoin kali maksudnya, jangan GR dulu kali ya. Nah ini untuk usia yang bisa berangkat, minimumnya usia berapa Pak Zaldi? Apakah anak-anak sudah bisa, anak-anak? Minimum 12 tahun.
Masih tetap Untuk 12 tahun ya. yes, 12 tahun. Masjid Nabawi Ya. sudah ramai, cuma Jadi tidak seramai sebelum pandemi ya. ya. Kemudian untuk kajian yang dilakukan di pelataran sudah bisa dilaksanakan juga belum Pak Zaldi? Belum. Nah, jadi kalau Belum. kajian jejak imani nanti akan ada di mana posisinya? Sementara kita buat kelas tahsin. Ya. Apa namanya, di lantai hotel, di tempat karantina. Jadi jamaah tetap harus karantina 3 hari, aturan sementara ya. Nah, kita nggak Ya. tahu nanti ke depannya bakal dibebasin atau enggak karantinanya, apalagi booster udah wajib. Kalau booster jadi hal yang wajib sih, insya Allah mudah-mudahan karantinanya makin longgar. Di Saudi sendiri kasus positif per harinya 4.000, 5.000, tapi kematiannya 2, 3, 4. Jadi mudah-mudahan tidak dari komitmen dari Kementerian Haji juga tidak akan menutup lagi umroh karena dianggap sudah relatif terkendali ya. Amin, Allahumma amin. Makam Nabi dari dalam ya, dari luar maaf. Iya, Masya Allah. Nah ini ada keran air, cuma keran air ini air biasa ya, bukan air Zam-Zam. Iya. Ya kalau air Zam-Zam itu ada tulisannya Zam-Zam. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang nanti yang ke Nabawi, lalu kemudian Sinyalnya Pak Jaldi, sinyalnya. padahal 5G di sini, cuman nggak tahu mungkin rebutan kali. Sinyalnya Pak Jaldi. Iya. Di sini 5G, cuman kayaknya rebutan juga sama yang lain. Iya. Nah, untuk ziarah-ziarah gimana ya Pak Zaldi? Ziarah udah bisa. Ziarah sudah normal ya? Ziarah Nabawi, ya seperti biasa kita kalau jejak imani kan suka ada ziarah Nabawi bisa. Iya. Ziarah kota Madinah ke Masjid Kuba, ke Bir Azak, ke Bustanul Muntazol itu bisa. Lalu Alhamdulillah. Lalu apa Pak Jaldi? Hah? Lalu apa Pak Jaldi? Lalu apa? Ini pintu keluar ya, pintu keluar dari makam Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Masuknya harus registrasi di aplikasi Tawakalna. Di aplikasi Tawakalna ya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini pintu keluarnya. Nggak bisa nerobos dikit, itu nggak boleh Pak. Nggak boleh, itu adalah makam Nabi Muhammad SAW tuh. Kelihatan kan dari sini. Allahumma sholli alaihi. Di sini adalah makam Nabi Muhammad SAW bersandingan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Ya, ini pintu keluar. Yang bisa lewat hanya laki-laki. Nah, ini ada yang mau lihat makam Nabi Muhammad SAW, tapi dilarang oleh polisi. Sekarang ya. Insya Allah. Ya Allah Rahman. Sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah yang saat ini sedang menyaksikan live kita bersama Jejak Imani dengan bersama Pak Jaldi dari Madinah Nabawi. Nah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita sebagai tamunya kelak. Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah panggil kita sebagai tamunya, dan juga bisa juga kita secara langsung memberikan sholawat kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Dan tentunya harapan kita Allah berikan keberkahan, kelapangan bagi perjalanan kita menuju ke Baitullah. Alhamdulillah, Ko Stefan. Datang yang join jamaah dari Kazakhstan ya. Jamaah dari Kazakhstan gabung bersama kita, Ko Stefan Indra Wibowo. Uzbekistan. Ko Stefan, ente belum umrah udah botak, gimana ini? Apa rahasianya ini? Kan template ini udah segini, defaultnya emang udah segini. Udah segitu ya.
Gimana Coach Steven perjalanan dari Jakarta kemarin menuju Madinah? Eh, Bang Zalki tahu lah, Bang Zaldi yang ceritain aja. Ya, tapi sepertinya nggak ada isu ya. Nggak ada isu alhamdulillah. What? Jadi yang penting adalah Iya, nggak ada isu, negatif, nggak ada isu. Yang penting Ya. Iya, siap. Itu. Nah ini kalau ada pertanyaan bisa Jamaahnya di fasilitasnya Masjid negatif. Nabawi. Ya, ini Kita kalau ada di Masjid pertanyaan Nabawi, bisa. alhamdulillah. Masjid Nabawi bisa. Oh, kita tetap bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi ya. Bisa. Asal apa? Bisa 5 waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coach Steven boleh dong Nih, sedikit bentar lagi. sharing dong. Udah ketemu siapa aja nih Coach Steven? Biar ada penyemangat buat kita di Muter-muter aja Indonesia nih saat di sini. ini. Jadi gini, kadang-kadang ini jadi momok juga sih di Indonesia ya. Iya. Tentang perjalanan umroh yang ya, new normal ya. Kasih quote unquote new normal. Iya. Aku nyari sesuatu yang untuk ngalangin matahari dulu. Oke. Duduk aja Ya, dulu. bisa cewek biar lagi. nggak ngos-ngosan. Duduk aja Enggak, itu duduk. biasa cewek. Ntar dulu geser. Oke. Jadi kadang-kadang ini yang cerita yang dibawa ke Jakarta atau ke Indonesia nih kadang-kadang Serem. jadi agak-agak ekstrim. Kadang-kadang. Padahal Entah sebenarnya kenapa kenyataannya dan di sana maksudnya gimana? apa aku nggak tahu. Nyantai sih sebenarnya. Santai ya. Ini aku sengaja turunin dan jauhin kamera supaya kalian juga bisa lihat orang-orang di sekitar aku juga. Nyantai. Masker ya di bawah dan segala macamnya. Mungkin lebih kepada apa yakin kali ya. Ya. Cuman kan memang di Indonesia sendiri umrohnya tuh entah apa ya diobservasi terus. Di sini jamaah biasa aja. Beneran, memang harus ada aplikasi Tawakalna dan lain-lain. Tapi Ya. itu ya normal lah. Maksudnya kayak Peduli Lindungi di Jakarta kan sama ya. Ya. Di Indonesia juga kita sama pakainya. Iya betul. Cuman untuk ibadah tuh benar-benar kayak apa ya, mereka fine aja kok, oke aja gitu, nggak ada masalah ini dan itu. Kayak nanti takut dikejar-kejar sama askarnya nggak ada kerjaan banget ngejar-ngejar kita. Iya. Masya Allah. Mereka tuh jaga-jaga di gate tuh, lihat di gate banyak, di setiap gate memang ada, di pintu-pintu akses juga ada. Memang nggak semua bab dibuka nih, apa pintu gerbang yang di dalam ini memang nggak semuanya dibuka, cuman Ya. Sebagian besar dibuka pada saat sholat ya. Masya Allah. Memang kalau malam ada beberapa gate doang yang dibuka, termasuk gate-gate besar karena ini gate sekarang nomornya udah gede nih. Iya. Kalau antum bisa lihat tuh, nomor gate-nya udah gede, udah ganti semua. Oh, Masya Allah. Jadi, nah ini sengaja kamera nggak ada di depan nih, Ya. supaya antum lihat nih. Ya. Ya, ada yang maskernya naik, ada yang maskernya turun, ada. Iya. Petugas maskernya turun tuh. Ya, petugas maskernya turun. Ya Allah. Itu udah biasa di sini sih. Iya. Tadi anak ke King Fahad, Iya. Quran printing. Karena 2 kali anak balik lagi ke sana tadi sore. Iya. Bukan sore sih, jam 2:30 itu apa ya? Ya menjelang asar. Iya. Nah, beli lagi karena besok kan tutup. Nah, beli lagi Quran lagi, beli 200 taruh di dalam. Oh iya. Biasa aja tadi memang yang awal lebih rumit. Masuk Quran sekarang memang lebih rumit ke dalam. Oh gitu Yang ya. kedua sekarang udah gampang. Oh, Iya. Masya Allah. Yang pertama memang kayak mereka mau kenal apa. Kalau dulu kan kita tinggal bawa, serahin, setorin, mereka anterin masukin ke dalam. Sekarang kita harus gotong-gotong sendiri. Oh gitu. Ya, aku pikir challenging sih. Iya. Cuman setelah mereka kenal dan kita taruh dan mereka tahu gitu loh, maksudnya kita nggak ngapain. Ya. Mereka welcome kok. Oh gitu. Welcome beneran. Mereka ada sebagian yang ngebantuin yang Ya. Pakistanis begini. Ya. Yang biasa dorong air tuh. Iya. Mereka ikut bantuin ya kan. Kita kasih mereka ada yang 10 real. Ya Allah. Makanya jangan jadiin momok gitu maksudnya. Ya. Mungkin pemerintah hati-hati, cuman jangan sampai ini ibadah jadi orang jadi takut gitu untuk daftar untuk apa. Iya. Aku pikir udah saatnya tuh travel di Jakarta sana atau di Indonesia pada umumnya itu buka aja open gate aja. Maksudnya siapa yang mau datang aja nggak apa-apa kok. Datang aja ke sini. Yang penting jangan bawa bayi lah. Sekarang jangan bawa bayi, udah itu aja. Di bawah 12 tahun memang belum boleh berangkat. Iya. Cuman kalau untuk kita orang dewasa mau datang mau ibadah aja nggak apa-apa kok. Iya. Ibadah di sini nggak ada yang maksudnya nggak ada yang sampai
kita harus di sholatnya di jam-jam segala macam. Enggak ya? Anak sholat di sini tuh bebas. Duha datang lagi bebas. Masya Allah, Iya nikmat kan? banget ya. Bolak-balik aja. Udah Sholat kayak, bebas. udah seperti kayak dulu Bebas sebenarnya ya, sholat Coach aja. Stephen ya. Ya, bedanya ada beginian sih. Nah, tuh. Iya, bedanya Ya. cuma ada masker dan Ini nggak naik ada turun, masker naik ya. turun, naik turun. Dan bahkan sekarang ini Iya, Pak sekarang. Zaldi, Zamzam udah diletakkan lagi ya posisinya ya. Udah bisa diambil dengan sendiri ya. Udah pakai drum. Pakai drum ya. Udah pakai drum, nggak tahu nih. Itu Wajib. drum di mana nih tuh? Oh, alhamdulillah. Tuh ada video. Iya. Gua kejar dulu ya. Di mana sih dia tadi? Ini Pak Zaldi nih. Ini aku udah sampai. Sisi sebelah Saya dalam depan kayaknya. pintu makamnya Rasulullah SAW Allah nih. kali. Iya. Ya Allah. Ya, ini di sini benar-benar real normal. Maksudnya Ya. ada orang bilang ini sekolahnya ditutup segala macam. Sekolah hufaznya buka. Sekolah hufaz di Makkah, Ya. di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu udah buka. Tadi pagi aku ketemu anak-anak kecil tuh. Ya. Karena mereka bantuin aku juga ngangkatin Quran. Anak-anak kecil itu yang pada lagi murojaah itu, mereka ada di sini aktivitas di gate 18 sampai 20, mereka di situ. Masya Allah. Tadinya kan di lantai 2. Ya. Ya awalnya kan lantai 2, sekarang mereka di bawah, udah di bawah semua. Tadi pagi aku liatin lari-lari, yang lagi menghafal. Ya Allah. Amin. Maksudnya itu normal, udah normal beneran. Cuman memang kalau antum lihat ya pakai masker, pakai aplikasi. Ini mau ke tempat Rasulullah juga dipakai waktu. Sebenarnya ini ada baiknya. Jadi pada saat mereka ziarah ke makam Rasulullah SAW, itu mereka nggak desek-desekan kayak dulu, nggak umpel-umpelan, nggak dorong-dorongan, nggak injek-injekan kayak dulu. Malah Dan bisa sekarang kalau kita bergantian mau ya. sholat kayak tadi, Lebih betul tertib lagi banget, dapat bergantian ya. Ya. Tertib. Masya Allah. Tadi pagi aku kedorong itu yang aku tadi pagi kan ada video tuh. Ya. Aku ada di Raudhah. Itu kedorong nggak sengaja masuk ke dalam. Allah. Itu benar-benar aku nggak punya aplikasinya. La haula wa Dan la di dalam quwwata di Raudhah itu lega, leluasa. Ya Allah. Duduk bahkan di jarak gitu kita sama orang lain. Jadi cerita dulu Ron yang lu kalau lagi sholat di Raudhah diinjek-injek tangan lu. Betul. Udah nggak ada lagi men. Nggak ada ya, Masya Allah, nikmat banget ya. Jadi malah lebih private Nggak ya ada. dengan adanya kejadian ini ya. Nah itu yang harusnya sebenarnya yang diangkat oleh pemerintah mungkin ya. Tapi nanti gue nyalain pemerintah. Enggak sih. Sebenarnya Maksudnya sih kita nggak harusnya menyalahkan, kita berharap media komunikasi pemerintah mulai memfasilitasi kita jamaah agar bisa lebih mudah untuk umroh dan juga sekembalinya tidak perlu lama-lama karantinanya karena juga kan di awal sebelum keberangkatan Betul. kita sudah di PCR, sepulangnya juga kita sudah di PCR. Iya. Jadi artinya pemerintah mudah-mudahan Sampai sini kan di bisa PCR buka lagi. kebijakannya biar karantinanya jauh lebih pendek gitu ya, dan kemudian ibadahnya jauh lebih Iya. lebih mudah, lebih nyaman, difasilitasi Leluasa. dengan baik gitu ya. Iya. Mm-mm. Doa ya kok, Iya. doain buat kita semua ya kok. Ini juga informasi yang memang benar-benar harus disampaikan oleh lembaga tur mungkin ya Ya, ke pemerintah. Kan kalian biar bagaimanapun juga kliennya pemerintah untuk ya, penyelenggaraan ibadah umroh dan ya, maksudnya sampaikan ke mereka kita tuh PCR mau berapa puluh kali sih? ya, ya, Iya kan? Berangkat nyampe mau pulang di PCR, nyampe sono di PCR lagi. ya. Itu sepesawat udah di PCR semua. Masa iya sih virusnya bisa menyelinap gitu ke dalam? Ya, ya. Gitu loh. Dan semua sistem pesawat sekarang udah HEPA filter, high efficiency particular airflow, dan dia udah air filter. Ya. Dia udah filternya udah canggih gitu loh. Ya, ya, ya. Dan jangan ada pembatasan segala macam di sini. Ini gua kasih lihat kakek-kakek nih. Ya. Masya Allah. Nih ada mbah-mbah. Ya. No, ini mbah-mbah Kazakhstan. Itu Ya. tua banget, serius. Itu di atas 70. Ya, Dan itu boleh gitu loh. Maksudnya pembatasan-pembatasan itu udahlah. Orang mau ibadah kan. ya, benar. Gitu sih Ron. Oke. Kok jangan lupa doain kita semua ya kok, biar Allah sampaikan kita untuk menjadi tamunya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan bulan Februari bisa sama Coach Stephen lagi bersama Jack Imani. Siap. Akhir bulan mau berangkat lagi. Masa sama Jaki Mani? Iya, Ayo ikut-ikutan itu. Ngajuin quote-nya. iya, ayo. Kasihan Bang Zaldi loh. Iya, Kasihan Bang ayo. Zaldi loh. Itu ngurusin aku repot dia. Bulan depan ya bersama Coach Stephen lagi ya di Jack Imani, insya Allah. Bisa Salim ganti ya. Kali bulan Maret nanti, kalau nggak bulan April beliau. Iya. Oh, yang Ngurusin Ustaz Salim kayaknya lebih gampang Bang Zaldi itu daripada ngurusin aku dia. yang Kasihan dulu, dia. apa namanya? Gulanya ngilang. Yang dulu jam, Kabur-kabur mulu. yang di main gate, yang pintu utama dulu ada jam, sekarang udah nggak ada. Rata semua. Oh iya, yang di main Iya, gate itu. yang ada itu ya, ada Iya. burung dara ya.
Kita jadi bisa langsung lihat ke Jabal Dia udah Uhud sampai di gerbang depan kita. 20 dong. Kenapa? Dari Masjid Nabawi bisa langsung lihat Jabal Uhud. Oh, Masya Allah. Tanpa Jadi terhalang. jam yang tempat burung dara udah nggak ada ya, Pak Jaldi? Udah nggak ada. Burungnya tetap ada, jamnya nggak ada. Udah nggak ada itu. Ya Allah, Langsung sedih view-nya ke banget Jabal ini. Uhud. Langsung view-nya Jabal Uhud ya. Ya Enggak Allah. sih, itu keren loh, Ron. Kenapa? Itu keren loh, Ron. Keren ya? Itu keren loh. Keren. Maksudnya dulu itu pasukan kan jalan dari gate 20 ya sekarang ya. Iya, iya. Jalan dari situ itu ke arah Uhud untuk berperang. Iya, ya, Itu benar. keren banget loh. Itu keren ya. Secara sejarahnya, historinya Keren, dapat banget ya. Iya, keren banget dong. Keren banget, men. Oke nih, Ini juga Coach ada Ivan. Jabal Uhud nih aku nih. Aku kasih dong buat teman-teman, sahabat-sahabat yang saat ini nyaksiin apa nih yang Coach Ivan kasih motivasinya buat teman-teman untuk bisa segera ke Baitullah, lebih yakin, lebih mantap, dan juga mungkin apalah Aku mungkin yang kemarin bisa kau nulis, sampaikan. Makanya aku kemarin nulis. Ya, Aku kemarin nulis tentang seorang muslim itu melakukan perjalanan itu cuman 3 tempat. Masjidil Haram, dua-duanya haram. ya. Dan satu lagi Masjidil Aqsa. Haram di Makkah, haram di Madinah, sama Masjidil Aqsa. Dan jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, itu yang penting. Jangan takut, jangan khawatir untuk mendaftarkan diri. Anak sendiri kalau benar kalau dari kemarin udah bisa berangkat sama travel umum, berangkat dari kapan tahu? Ngumpulin duit buat apa, men? Ya, Buat keluarga, oke? Buat istri sama anak, oke? ya, Setelah itu buat apa? Buat berkunjung ke sini. ya. Sekali datang, lu bakalan mau balik, dan lu mau balik lagi, Amin. dan lu pasti mau balik lagi. Amin, amin. Gak mungkin gak? Amin. Ini gue rasain sendiri bolak-balik ke sini. Sampai si Erwin Jenggot tuh bilang, lu Mekah tanah suci lu kayak pindah RT doang. Dia bilang itu kerinduan kita loh. Iya. Aku tuh jujur aja, Bang Jaldi itu aku langgar dia punya aturan. Nggak boleh nyelinap. Aku nyelinap masuk ke Masjidil Haram. Masya Allah. Aku nyelinap. Aku mau sholat di sini. Gue pengen sholat di sini, Ron. Iya. Gue pengen nyampe. Gue mau sholat di sini. Gue nggak mau sholat di hotel. Iyalah, benar. Cuman lah. itu memang ini makanya jangan ditakut-takutin. Ya. Jamaah biar mereka tuh paham dan tahu Ya. mereka bisa ibadah seperti apa di sini. Masya Allah. Itu sih. Kan sih regulasinya yang ini harus kita, dikoreksi. Cuman kalau kita- dari kalian, Saya salam dulu nih. Ada Ustaz Faudil Azim. Ustadz Fauzil nyarinya ini nih, Bang Roni. Kalau Ustadz Fauzil nyarinya Ustaz ini. Faudil. oh Ini yang dicari Masya Ustadz Allah. Fauzil. Ut ya, Ut. Ya. Abdul Pokoknya Samad yang Ut ya, berhubungan dengan Ustaz parfum. Fauzil. Boleh nih Ustaz Fauzil. Tapi begitu Bareng sama beli, kita di kostim. mana? Ustaz Fauzil, Tafadol, ikutan dong. Join live bersama kita. Melepas nih rindunya jamaah nih. Bisa. Bang Daldi Siap. ada punya nih. Itu nitip dong. Oh, Nitip. mantap. Udah dapat sajen. Iya. Udah dapat out aja dia nih, Masya Ada aja Allah. mahasiswa nganterin barang ya. Ya, kalau gitu Jamaah japri-japri ya. umroh nih. ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Jamaah umroh maksudnya kalau ke Tanah Suci yang dicari itu parfum karena sunnah ya. Dan itu ibadah. Iya. Parfum juga ibadah. Iya, benar. Parfum ibadah. Benar. Oh ya, Pak Benar, Zaldi. Masya Allah. Buat jamaah yang di Indonesia yang mau wakaf Quran, apakah jadi jejak mandi memfasilitasi Pak Zaldi? Bisa. Itu Coach Steven tuh. Gimana caranya Pak Zaldi? Boleh dikasih tahu Pak Zaldi? Kalau yang mau barang-barang mulun amal barang Coach Steven bisa langsung cek Instagramnya Coach Steven. Insya Allah. Siap. Ini apa namanya? Anak buahnya nih lagi standby nih. Ustaz Izzuddin ini sehari kuat 4 kali umroh tanpa Ditahan, pakai hotel. Ya ini luar biasa. Siap, insya Allah. Nanti kita akan ajak teman-teman untuk wakaf Quran, insya Allah. Nanti melalui Jack Imani ya, Cek sama Coach Steven juga Instagramnya ya. Coach Steven. Siap. Ya. Siap dianterin, siap. Siap, Masuk ke siap. percetakannya nanti. Boleh tahu berapa yang harus disetorkan nih per Al-Quran Coach Steven? Berapa real? Atau rupiahnya? 25 real aja, 25 real. 25 real ya. 25 real. Itu kurang lebih Indonesia berapa ya? 100 ya? Kita 100.000 ya? Sekitar 100.000. Ya, Qurannya sendiri 23 real.
ada 1 real buat kita bawa ke sini, ada 1 real lagi buat ngasih ke mereka itu yang bantuin ngangkatin, sama nyebar di beberapa tiang. Oke, insya Allah ya. Buat teman-teman yang mau wakaf Quran, boleh ya, 100.000 rupiah. Nanti rekeningnya boleh di-share ya, Ko Steve? Ada di Instagram, insya Allah. Instagram ya, oke, insya Allah. Besok pagi Ana insya Allah udah ngambil lagi juga, cuman udah diantarin sih tadi katanya. Iya. Besok pagi udah diantarin, tinggal ngambil yang deket aja. Iya, insya Allah. Join juga, Ko Steve, aku join, insya Allah. Siap. Ada lagi minta logonya Jejak Imani kirim ke WhatsApp. Walaupun kita jauh di sini, ada nggak Mas Soleh yang bisa kita kerjakan untuk di sana nih, Ko Steve, sebagai Ko Stefan mungkin dengan tim Jejak Imani sebagai wasilatul amal buat kita nih. Siap. Ini tadi juga meeting. Kalau di sini kan kursi masih cukup ya. Di Mekah itu beberapa kursi udah diganti karena kemarin pas pengosongan itu mereka ada expansion, kursi-kursinya udah pada rusak dibuang-buangin. Nah, kursi yang baru masih dipajang yang 2020 ke sini. Nah, kalau di sini kursi peok itu masih dipajang. Nih kursi orang sholat nih. Contoh ya. Nah, tuh yang di sini tuh peok-peok kayak gitu tuh lepas, mereka masih mau pakai. Masih digantung ya. Betul. Kalau di sana Buddhis. Bukan. Coba. Ya, jadi Pak Zaldi posisi di mana saat ini? Di main gate, di pintu utama 333. Pintu 333. Ini ada yang nanyain tempat belanja ada atau enggak? Buka kok tempat belanja. Ya, sudah normal ya toko-toko di sana, Pak Zaldi. Normal. Tutup, sebagian tutup. Oh, toko-toko pada masih tutup ya? Tutup. Bin Daud, tapi normal ya? belanja apa sih? Bin Daud lah, cukup mau belanja cukup lah. Ya, insya Allah ya. Sebenarnya sih ke sana nggak kepengen belanja juga sih. Lebih tepatnya sih kita pengen ini hotel ibadah pastinya. Dipakai nih. Ya. Bu Gita yang udah pengen umroh plus Turki, ini biasa kita pakai ini, teman ternyata tutup nih sekarang, jadi mungkin kita pindah ke hotel lain. Jejak Imani saat ini di mana ya? Posisi hotel bintang 5-nya Pak Zaldi? Millennium Akik ya? Sebelah ke kiri ya? Sederetan dengan Hilton ya? Kanan. Ya, sebelah kanan ya? Sebelah kanan Hilton ya? Oh iya. Jabal Uhud ya. Jadi dari Masjid Nabawi, pintu utama keluar dari Masjid Nabawi bisa langsung melihat Jabal Uhud. Ya Allah, indah banget ya. Ya Allah, Rahman. Mudah-mudahan bisa segera bertamu menjadi tamunya Allah di Baitullah. Ya Allah, amin. Ya Allah. Apa nih pesan-pesan kita buat jamaah nih, Pak Zaldi, Ko Stefan, sebentar lagi mungkin waktu kita sudah akan habis nih live-nya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Iya, malam soalnya di Jakarta. Bang Zaldi. Ya, kalau dari saya yang terpenting niat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran Al-Baqarah 196 wa atimul hajja wal umrata lillah. Sebagian ulama menyatakan bahwa kewajiban umroh itu sama dengan kewajiban haji. Jadi statusnya juga ada yang ulama yang menyatakan bahwa itu adalah bagi Bapak Ibu yang belum mampu secara waktu, secara dan lain sebagainya, yang penting ada niat. Jangan sampai nauzubillahi min zalik kita selama umur kita ngumpulin harta segala macam tapi niat sedikit pun ke tanah suci nggak ada gitu ya. Niat silaturahim ke makam Nabi Muhammad SAW nggak ada, niat datang ke Ka'bah juga nggak ada. Nah ini yang mudah-mudahan kita semua bisa merindukan, karena perjalanan ini bukan hanya perjalanan biasa ya. Dalam Al-Quran itu ada 15 ayat lebih yang mewajibkan kita untuk siru fil ard, berjalan di muka bumi. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan kita jadi manusia yang hanya diam di satu titik gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita untuk siru fil ard, bergerak di muka bumi, jalan-jalan ke
mana-mana, menebar kebaikan kemana-mana seperti yang dilakukan oleh Coach Steven dari warga negara Kazakhstan ini ya, yang luar biasa. Ketika berangkat umroh, Coach Steven hanya meniatkan tidur. Nah, loading kan? Sinyalnya. Mas Aldi, meniatkan tidur apa tadi? Nah, Coach Steven meniatkan tidurnya di bisnis kelas pesawat katanya. Jadi kalau di Haramain, Coach Steven hanya mau tidur 2 jam udah maksimal. Sisanya Coach Steven ibadah dan juga melakukan kebaikan yang lain ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi biar kata kemana-mana pakai sendal jepit, tapi kalau umrohnya pakai first class Coach Steven ya. Jadi ini luar biasanya. Luar biasanya ini. Warga negara Kazakhstan ini emang luar biasa. Umroh maunya first class, bintang 5, memberikan terbaik pada Allah Subhanahu wa taala meskipun kemana-mana cuma pakai kaos, pakai sendal jepit, bawa tas ransel doang, koper nggak ada sama sekali. Sampai Mutawif bingung, "Bang, ini mana? Kopernya Coach Steven mana?" Agak ada, emang nggak bawa koper. Emang mau belanja baju di sini, Bang? Nggak tahu dah, antum tanya sendiri aja, Pak. Antum tanya sendiri aja sama Coach Steven. Anda udah kagak ngerti lagi gimana apa namanya? Bagaimana Coach Steven ini. Luar biasa itu. Saya baru sekali ketemu jamaah yang apa namanya, VIP luar biasa. Semua maunya first class. Tapi kemana-mana pakai sendal jepit, pakai kaos doang gitu. Bahkan jauh ini cuma bawa 1 tas ransel doang. Dan dia bilang kemarin sebelum berangkat, itu tas ransel terbesarnya dia selama ini berangkat umroh. Yes. Gue bingung, itu isinya paling cuma pakai dalam doang itu. Gua pikir dalam hati itu ini Pak Jaldi, dalamnya duit semua itu, jadi sampai di haram tinggal beli gamis, tinggal wakaf Quran, ya kan, sedekah sana sini gitu ya Allah. Coach Steven di sini ya belanja Quran ya, titipan dari masyarakat yang infak gitulah. Iya. Memang ini agak unik, Bang. Iya. Ya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya perjalanan. Udah dapet. Apa-apa udah dapet di sini kok, alhamdulillah. Jadi aku pikir nggak usah belilah. Ihram dan yang lainnya kan bisa beli di sini. Kaos juga murah-murah kok di sini. Bisa dapat 7 real, 5 real. Ya aku pikir mau ibadah aja, nggak usah repot sama bawaan. Kadang orang lebih repot sama bawaan daripada sama niat. Niatnya setengah jalan, bawaannya banyaknya, Masya Allah. Iya benar. Suka ngeliatin orang tuh sama habis ibadah, kok berangkat koper 1, pulang koper 2. Iya. Aduh, tuh beranak tuh kopernya. Iya. Kalau ransel pergi, ransel pulang. That's it gitu. Maksudnya, aku nggak. Kenapa? Iya. Kenapa Jaldi? Belanja ditaruh di masjid. Belanjanya taruh masjid. Ini dia nih. Nah, tuh kan. Nah, ketemu akhirnya. Tuh kan. Ini gamisnya gamis berapa real nih? Aduh, Masya Allah. Nggak jauh-jauh ya. Gamis murah nih, gamis murah. Nah, live, tetap Gamis live. murah. 10 kan. Ini jamaah VIP tapi jamaah sendal jepit juga. Jamaah sendal jepit ya. Istrinya aja mestinya senyum Masya Allah. sampai dicubitin di pesawat sama istrinya. Saking uniknya. Ini posisi kita saat ini ada di depan hotel ya? Ini hotel kita. Nih, hotelnya nih. Oke, ini hotelnya ya. Milioner Rakik ya. Masuk sini langsung masuk masjid belakang. Oh iya. Oke, kayaknya tahu. Baris kedua ya berarti Mas Aldi? Baris ketiga ya? Ya, betul. Baris kedua. Karena di Madinah sekarang hotel yang buka cuma 17 hotel. Jadi di Madinah nggak banyak hotel yang buka. Kita lihat masih pada tutup banyak. Yang buka tinggal baru 17 hotel aja. Nah, kalau hotel Ustadz Fauzil masih ada nggak nih? Kalau Ustadz Fauzil masih ada, Ustadz Fauzil akan bahagia sekali kalau di Hotel Millennium Akik karena tepat di bawahnya ada Arabian Oat ya.
Arabian Out. Jadi Sepertinya Ustadz Fauzil masih ada dan kita berharap Ustadz Fauzil mau live bareng sama kita nih sebentar aja. Dan ya, berharap Ustadz Fauzil memberikan sedikit sepatah dua patah kata gitu tentang perparfuman ya. tentang perparfuman. Nah itu ada istrinya Ko Stephen tuh yang nimbrung di komen. Saksi hidup keanehan suaminya. Bun, Ngomong ada bini gua yang terus perempuan. pasti dia tahu dong Bun. Bahaya. Mana? Dia lagi curug di sana. Ada orang turun. Astaga. Ada dua lagi. Gitu ya, jadi sejuk banget Maaf nih. sayang, itu kelakuan orang ini. Nih. Nah, tuh nih. Aduh. Nah, ini gak ada istri kopi yang nongol perempuan dua dari taksi. Waduh. Bahaya sekali. Masya Allah. Tapi makanan enak, Ron. Iya. Ini makanan enak. Gue boleh bilang karena biasanya kalau umroh, Ya, makanannya rata-rata itu datar, flat. kalau sekarang malah enak ya. Dan gue harus beli garam. Hah? Enak. Masya Gue harus Allah. beli garam. Kalau enggak gue butuh kuah lah. Gue bikin Indomie. mie instan yang di cup. Hah? Jangan menyebut merek kali. Oh iya, sorry. Diralat, Iya. noodles. Gue harus beli mie dalam cup itu buat ngasih rasa. Tapi sekarang makanan enak, alhamdulillah. Ya. Makanan enak, terus nyaman, banyak porsinya cukup buat orang kita, orang Indonesia. Nah, Ustadz Fauzil Ustadz Fauzil, Assalamualaikum. Ustadz Fauzil Masya Waalaikumsalam. Allah. Salam. Tuh ada yang udah jalan-jalan lagi. Masya Allah, Ustadz. Boleh Ustadz, ini dimintain tipsnya nih Ustadz untuk memilih ut yang baik dan benar Ustadz. Kalau ini Coach Stephen kayaknya perlu mencoba karena ini bukan soal oleh-oleh semata-mata, melainkan bukan di outnya. Tapi Terutama yang satu-satunya parfum yang disebutkan dalam Al-Quran adalah misk. misk Dan ya. satu-satunya parfum yang disuruhkan dalam hadis Ini misk. perempuan juga misk. Masya Allah, itu misk Masya Allah. Ghazal. Itu nggak sah Misk ya. Ghazal. Tiga Ustadz ya, tolak kalau ini. cuma satu nggak sah ya Ini Ustadz ya. tiga tolak. Tapi kalau warnanya agak kemerahan ini, kalau misk Ghazal biasanya merah agak hitam-hitam dikit gitu. Kameranya Ustadz, muka saya juga jadi merah nih. Gimana sih kamera? Belum pakai import. Iya. Masya Allah. Aslinya warnanya hitam. Iya. Iya, betul. Itu nggak bagus kalau di cuma satu doang Coach Stephen. harganya Ko Stephen nih. Ron, gue dikasih Ron. No, harganya no di kalkulator. Kalau misk Ghazal Udah main untuk kalkulator suci, bukan dari Arabian Oud. Arabian Oud ya. Nah, Ya. nah, Misk Masya Ghazal Allah. untuk suci dari Abdul Somad Al-Qurashi. Ya, itu harga 1,2 Pak Zaldi ya. Berapa mili itu? Ini apa pilih ada? Hamzah? هذا 12 هذا 6 هذا 3 Ada 3, ada Ya, kalau buat kita di yang live bertiga lumayan lah kalau dikasih satu-satu ya Ustadz ya. Masya Allah. Oh iya, satu Hadiah. lagi itu. Yang jamaah umroh dan haji belum pernah bawa itu. Idkhir. Ilkhir. Masya Allah Pak Zaldi, Ilkhir. coba dicek tuh Ilkhir. Itu gimana riwayatnya Ustadz? Boleh dong Ilkhir. diceritakan? Di Makkah semuanya haram untuk dipetik, untuk diburu, kecuali satu idkhir. Dan idkhir ini dikecualikan oleh Rasulullah Muhammad SAW atas permintaan dari Abbas radhiallahu an, ayah dari Ibnu Abbas radhiallahu an. Ini dalam Sahih Bukhari kita menemukannya. Itu. parfum. Masya Allah. Sunahnya Rasul itu memakainya pada saat kapan Ustadz? Ilkhir itu. Kalau idkhir dipakai untuk harum-haruman ruangan atau ketika di masjid. Tapi kalau untuk hari-hari beliau itu lebih banyak menggunakan misk, yakni misk Ghazal, atau nanti dalam riwayat yang lain beliau juga sering memakai ambar. Tapi kalau untuk istri beliau Aisyah radhiallahu anha, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, itu menggunakan za'faran. Zafaran. Masya Ya. Allah. Positif, jangan dilupa ya dibawain oleh-olehnya yang tadi tuh yang Ustadz sebutkan.
Jadi ini Nanti aku coba malak anak-anak mahasiswa lagi. Ya Allah, jangan. Gue transfer aja, gue transfer. Jadi ini bukan soal oleh-oleh sebenarnya. Bagaimana ada kita payung yang berusaha lagi uji untuk coba nih. mencintai sunnah itu. Masya Allah, lebihnya untuk mencintai sunnah ya, Ustaz ya. Betul. Masya Allah, betul. Kita ini belum terbiasa nih, Ustaz, teman-teman. Kebanyakan parfum selama ini yang digunakan masih parfum-parfum yang beralkohol. Kalaupun belum beralkohol, maunya yang spray dan lain sebagainya, aromanya itu yang western banget lah gitu. Nah, mungkin ada nih Ustaz tipsnya untuk memulai menggunakan pewangi yang sifatnya tidak menggunakan alkohol dan yang disunahkan oleh Rasul. Gimana Ustaz? Silakan. Kalau spray misalnya itu punya Bang Jaldi, itu sudah pakai titanium itu dari Arabian Oud. Itu tapi itu bahannya kan saffron sama misik ya. Nanti bisa ditanya itu pakai Arabian Oud keluarkan parfum seperti itu yang pengencernya karirnya bukan alkohol tetapi aquadinat. Oke. Itu dari air murni. Jadi dengan demikian aman dan lebih dekat ke sunnah itu. Oh, Masya Allah. Tapi memang awetnya nggak seawet yang misk ya? Oh, awet sekali karena itu kan aquadinat ini bahan pencampurnya. Tapi parfumnya itu bisa dari misik. Ada yang misik, ada yang itu misik dicampur dengan za'faran, dicampur dengan amber. Atau kalau nanti di Arabian Oud nanti ada yang misik. Wah, itu dikeluarkan titaniumnya nih sama Bang Jaldi nih. Tanggung jawab ini. Masya Allah. Ko Stefan. Ko Stefan kayaknya lagi kemana nih? Ko Stefan dia lagi mengejar amal soleh seperti ini. Masya Allah. Diam-diam mulai tangannya tetap bergerak nih kayaknya. Ya Allah. Nungguin anak-anak tadi pada nyetor. Cuman belum. Nih payungnya lagi pada nutup nih Ron. Apanya? Proses penutupan payung. Penutupan payung ya. Iya. Masya Allah. Ini payungnya pada nutup, lihat, pada kuncup. Iya. Masya Allah. Ustaz Fadil, kapan kira-kira bisa membersamai jamaah Jejak Imani lagi nih Ustaz? Waktunya. Wah, Masya Allah. Ini sekaligus doakan, saya sedang menyelesaikan buku khusus mengenai parfum yang ada dalam hadis. Masya Allah. Sehingga kalau ke sana itu memiliki panduan yang bukan cuma sekedar cari wangi-wangian, melainkan ada bernilai sunnah dan di antara bernilai sunnah itu ada yang lebih utama lagi gitu. Kapan rencana launching bukunya Ustaz? Ya? Kapan rencana bukunya launching? Mudah-mudahan Ramadan bisa di launching. Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan bisa di Mandabau ya Ustaz, launchingnya bersama Jejak Imani. Nah, tuh yang ditunjukin Bang Jaldi itu Miss Arus. Miss Arus itu misik yang dibuat bukan dari rusa memang, tetapi dari tanah. Bahan parfum nabati terbaik yang bisa digunakan untuk pengantin baru atau menyebutkan dana itu. Faedahnya sangat banyak, Masya Allah. Masya Allah. Kostif, beli itu Kostif. Dites dulu, dites. Anda nanti minta itu Arabian Oud kan? Iya, itu minta sama Jaldi itu. Kenal ini sih yang punya franchise-nya. Yang punya franchise-nya Anda kenal ini orangnya. Oh gitu. Tadi tinggal minta aja. Ya Allah. Ya. Nanti kalau minta jangan satu ya. minta 3,5 nodong. Ya minimal 2 lah buat Anda sama Ustaz. Tadi satu dikirim tadi. Siap. Nanti Anda coba mintain ya. Masya Allah ya. Mintain. Yang miss kan? Ya. Miss kan? Iya, miss lah. Yang terbaik tuh yang tadi. Ya, itu yang paling tinggi soalnya harganya itu. Iya. Siap. Allah. Siap. Ustaz Fadil mungkin bulan depan udah ada waktu Ustaz Fadil membawa jamaah bersama Coach Stefan nanti. Coach Stefan ingin mengulang perjalanan umrohnya lagi nih bulan depan Ustaz.
Amin, amin. Apalagi ditunjukin Bang Jali ini. Tanggung jawab ini godain. Masya Allah. Waduh. Gawat. Masya Allah. Siap, siap. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Allah mudahkan. Amin, amin, Insya Allah, Allah. amin. Iya, udah dikawal langsung sama Coach Steven kalau Ustaz Fauzil deh, langsung pengawalan. Masya Allah, Masya Allah. Aman, aman, aman. Aman, insya Allah. Aman. Oh, kalau Madawi itu Sasalim itu. Ustaz Salim ya, Madawi. Iya. Pak Ustaz Salim belum ada nih, aja Alfredo nih. Alfredo, alhamdulillah udah sehat Alfredo. Masya Allah. Madawi. Alhamdulillah, Fredo udah sehat ya. Baik. Ya. Masya Allah. Mas Aldi, Kalau ini Madawi banyak outnya. waktunya kayaknya kalimat lah ya, pesan buat para jamaah Jak Imani untuk bisa terus berdoa sama Allah agar Allah bimbing agar menjadi tamunya kelak. Silakan Ustaz. Kita umroh itu yang kita harapkan adalah umroh yang makbul. Dan umroh yang makbul itu sebagai proses dalam rangka agar kita nanti kalau berhaji bisa mabrur. Dibedakan antara umroh dengan haji. Haji itu mabrur. Mabrur itu artinya bahwa begitu pulang haji tandanya bahwa hajinya baik, berimplikasi pada perubahan akhlak, perubahan perilaku, perubahan yang lain-lain kepada kebaikan. Dan khusus berkenaan dengan umroh ini, perjalanan ini tidak ada yang kita patut untuk bersungguh-sungguh memaksakan diri melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka ketika ke sana kita perlu berusaha agar yang kita cari pun bernilai sunnah. Bukan semata-mata karena kalau yang lain-lain itu banyak di mana-mana itu ya. Tetapi begitu juga kaitannya dengan tadi itu yang saya sebut mengenai parfum itu bukan cari wangi-wanginya, tetapi lebih kepada apa yang sungguh-sungguh dituntunkan, apa yang paling utama ditekankan. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan kebaikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu suatu saat mendapati Rasulullah Muhammad SAW makan ad-duba. Ad-duba itu pumpkin, satu jenis dari yaktin. Ini tidak disuruhkan begitu melihat Rasulullah Muhammad SAW itu memakan ad-duba, maka semenjak itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyukai. Apalagi itu hal-hal yang disuruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan. Salam untuk Stephen ini. Bang Jali lagi asik cari. Gimana? Jazakallah khairan. Karena di sini jamaah Ustaz. Di sini jamaah nah. Ya Allah. Mas Stefan, jazakallah khair ya. Udah mau berbagi informasi seputar di sana. Dan sekali lagi teman-teman jamaah kalau ada yang mau wakaf Quran bisa langsung nanti lihat di postingannya Coach Steven, bisa dititipkan melalui Coach Steven untuk melakukan wakaf Quran. Dan insya Allah mudah-mudahan kami mohon doanya yang saat ini ada di Indonesia nih Coach Steven, ya Pak Jaldi yang saat ini sedang di Baitullah, tolong doakan kita semua jamaah Indonesia agar kita semua bisa berangkat ke Baitullah, dimudahkan oleh Allah, dan pulangnya pun juga tanpa karantina dan kembali normal seperti sebelumnya. Amin, amin. Amin. Insya Allah, Allah musta'an. Insya Allah. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa sering-sering doakan dan juga mohon izin nanti minta waktunya lagi untuk live pada saat ada di Mekah atau mungkin perjalanan ziarah nanti di Madinah, insya Allah. Semoga teman-teman terus bersemangat, terus menancapkan niatnya untuk bisa kembali lagi ke Baitullah seperti sedia kala. Insya Allah. Mungkin dari Roni meliding acara kesempatan malam hari ini cukup sekian. Sekali lagi Roni ucapkan jazakumullah khairan, Coach Steven, ada Bang Udin juga nih, ada Ustadz Fauzil yang sudah memberikan tips-tipsnya, dan insya Allah kita doakan bukunya Ustadz Fauzil bisa segera launching, dan launchingnya nanti di Haram ya. Di bulan Ramadan insya Allah, amin. Sekaligus bersama dengan jamaah Jak Imani insya Allah. Amin, amin.
Dan kami juga doakan buat Coach Steven, Pak Jaldi dan para jamaah biar ibadahnya dimudahkan sama Allah sampai selesai sampai kembali ke tanah air. Ada satu pesan untuk Ustadz Fauzil. Mumpung masih di hotelnya ada Arabian Oat, mau nitip apa lagi gitu. Siap. Orangnya di situ tuh. Mumpung tuh orangnya tuh. Di bawah hotel ada tokonya langsung. Jadi apa lagi Tat? Godaan. Belum jalan. Belanja ke Maksa. Siap. Terima kasih. Ada supermarket dulu cari pop. Oke, izin ya Pak Jaldi, Ustaz Fauzil, Coach Steven. Ya, sama-sama. Siap. Membatin. Ustaz sehat-sehat. Insyaallah. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.